Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Imah Wardani dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai dengan dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1 yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Latar belakang materinya yaitu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mendanai pembangunan dan pemerintahan. PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai adalah pajak penting yang berperan dalam konsumsi, properti, serta dokumen hukum. PPN dan PPNBM dikenakan atas barang atau jasa, sementara PBB dan BPHTB terkait kepemilikan serta perolehan tanah dan bangunan. Bea Materai berlaku pada dokumen berkekuatan hukum. Pemahaman terhadap jenis pajak ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Makalah ini membahas konsep dasar hukum, mekanisme pemungutan, dan fungsi dari kelima pajak tersebut. Masuk kepada pembahasannya, yang pertama yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah untuk dipungut dan disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumsi atau konsumen terakhir. Objek dari pajak pertambahan nilai atau PPN ini yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BPK, yang kedua impor barang kena pajak, yang ketiga ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM berdasarkan undang-undang adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Besarnya tarif PPNBM menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya sebesar 200%. Atas ekspor barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah dikenai PPNBM dengan tarif 0%. Selanjutnya ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pengertiannya, PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Besarnya tarif PBB itu sebesar 0,5%. Rumus perhitungannya, besarnya PBB sama dengan tarif dikali nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP sama dengan NJOP, NJOP TKP. Selanjutnya ada BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 5 adalah sebesar 5% dari nilai perolehan. Objek pajak kena pajak NPOPKP. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB Pasal 88 disebutkan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan BPHTB berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Pasal 8 adalah sebagai berikut, yaitu BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOPTKP atau 5% dikali NJOP dikurang NPOPTKP
Sedangkan perhitungan BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 89 adalah BPHTB sama dengan maksimal 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP, atau maksimal 5% dikali NJOP dikurang NPOP TKP. Pembahasan yang terakhir yaitu bea materai. Pengertian bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan atau memiliki nilai hukum, seperti perjanjian, kwitansi, dan dokumen transaksi. Pajak ini berfungsi untuk memberikan legalitas pada dokumen serta menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Objek tarif dan pihak terutang di bea materai. Objeknya itu berupa dokumen yang dikenai bea materai 6.000, berupa surat perjanjian dan surat perdata seperti surat kuasa, hibah, wasiat, dan pernyataan. Yang kedua, akta PPAT termasuk rangkapnya. Yang ketiga, akta notaris termasuk salinannya. Selanjutnya ada dokumen yang dikenai bea materai 3.000, yaitu surat yang memuat jumlah uang 250.000 sampai 1 juta. Terus efek bernama nominal sebesar 250.000 sampai 1 juta. Kesimpulan dari materinya yaitu setiap jenis pajak PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai memiliki fungsi dan mekanisme berbeda, namun sama-sama penting bagi penerimaan negara. PPN dan PPNB dikenakan atas konsumsi barang atau jasa, dengan PPNBM untuk barang mewah. PBB dan BPHTB terkait kepemilikan harta serta perolehan tanah dan bangunan yang mendukung pendapatan daerah. Bea materai dikenakan pada dokumen tertentu sebagai penguat legalitas. Secara keseluruhan, kelima pajak ini menjadi instrumen fiskal yang mendukung pembangunan, pemerataan ekonomi, dan kepastian hukum. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.